Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Tusandi Dunggio dengan NIM 251101017 dari Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, konsep hukum dalam Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta dikembangkan melalui proses ijtihad para ulama. Hukum ini bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar terciptanya keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika. Dalam kajian keilmuan, hukum Islam dibedakan antara syariah dan fikih. Syariah bersifat tetap dan universal karena berasal dari wahyu, sedangkan fikih bersifat dinamis dan kontekstual sebagai hasil pemahaman manusia. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perubahan sosial dan perkembangan zaman. Yang kedua, sumber-sumber hukum Islam. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, serta As-Sunnah sebagai pelengkap serta penjelas Al-Quran. Selain itu, terdapat sumber sekunder seperti ijma, kesepakatan para ulama, dan kias analogi hukum, digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama juga menggunakan metode ijtihad lain seperti maslahah mursalah, istisan, dan sat az-zariyah. Metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam menjaga kemaslahatan umat di berbagai konteks sosial dan budaya. Yang ketiga, konsep hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam dipahami sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tersebut bukan pemberian negara atau kontrak sosial, melainkan amanah dari Tuhan yang harus dihormati dan dijaga seluruh pihak. Islam memandang seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Yang keempat, jenis-jenis HAM dalam Islam. Islam menjamin berbagai hak fundamental antara lain hak hidup dan perlindungan jiwa, hak kebebasan beragama, hak memperoleh keadilan hukum, hak pendidikan, serta hak ekonomi dan sosial. Jaminan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hak dalam Islam tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi dan sosial. 5. Demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi dalam Islam tidak dipahami sebagai kedaulatan mutlak rakyat, melainkan sebagai sistem partisipatif yang dijalankan melalui prinsip syura atau musyawarah. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog, keterlibatan masyarakat, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Keenam, prinsip-prinsip demokrasi Islam. Prinsip utama demokrasi dalam Islam meliputi keadilan, persamaan, amanah, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Seorang pemimpin harus bertindak adil dan bertanggung jawab di hadapan rakyat serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, relasi hukum, HAM, dan demokrasi. Hukum Islam berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur kehidupan manusia dengan berdasarkan nilai ilahi. HAM menjadi tujuan utama perlindungan martabat dan hak dasar manusia. Sementara itu, demokrasi berperan sebagai mekanisme untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan partisipatif. Kedelapan, tantangan kontemporer. Tantangan utama dalam penerapan hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam meliputi perbedaan penafsiran teks keagamaan, isu kebebasan individu, hak perempuan, dan hak kelompok minoritas. Selain itu, globalisasi dan dominasi nilai barat juga memengaruhi wacana HAM dan demokrasi di dunia Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Islam memiliki konsep hukum, HAM, dan demokrasi yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan serta kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut secara normatif tidak bertentangan dengan nilai universal, bahkan memiliki landasan moral yang kuat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.